Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi yang indah ini. Mari kita awali saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bunda Maria. Puji syukur kami haturkan padamu Bapa, untuk istirahat kami dari sepanjang malam hingga pagi ini. Kau berikan kembali kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, serta berkat yang baru untuk hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di saat teduh yang indah ini. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, karena kami ini adalah manusia-manusia yang lemah, yang tak pernah luput dari dosa. Izinkan kami anak-anak-Mu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan bertekun di dalam firman-Mu pada saat yang cerah ini. Roh Kudus, kuasai hati kami, buka hati kami, mata dan hati pikiran kami untuk bertekun selama 30 menit ke depan, dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman, kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Karena kita percaya, kita di sini karena kemurahannya. Kita berkumpul di sini karena kasih-Nya, kasih karunia-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar, Yesus. Aku ada hari ini, Bapa. Semuanya karena kasih. Bukan karena kuatku, Bapa. Bukan karena hebatku, Bapa. Bapa, mari Bapa, kami undang Engkau, Bapa, untuk hadir pada pagi hari ini, di saat teduh pada pagi hari ini, Bapa. Kami ingin memuji, memuliakan nama. Mari Bapa, layakan kami, Bapa. Layakan kami. Bertahtalah di atas pujian. Bapa di dalam surga, di saat kami mengikuti Engkau, kami tahu Bapa, kami harus keluar dari zona nyaman kami. Tapi kami percaya Bapa, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada di sini bersama kami. Dan akan membuka jalan untuk persoalan-persoalan kami Bapa. Mari Bapa, bertahtalah di atas pujian kami. Dan kami mau tekadkan hati kami. Dan kami percaya Kau akan membuka jalan untuk kami. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way from me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Yesus,
Yesus, Yesus. Kami mau percaya Bapa, kami mau percaya, kami mau berjalan dalam badai bersamamu Bapa. Kami mau belajar untuk menghardik badai bersamamu Bapa. Mari Bapa, mari masuklah lebih dalam lagi Bapa. Pimpin kami Bapa, pimpin kami untuk masuk dalam pujian penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bersamamu Bapa di dalam badai. Ku takkan takut Bapa, ku takkan khawatir, sebab Engkau beserta. Tak usah ku tahu Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah.
Menyembahmu takut aku Saya meneguhkan. Janganlah kamu takut, karena aku menyertaimu. Janganlah bimbang, Saya karena meneguhkan. aku alam akan meneguhkan kamu dan membawa dengan tangan kananku kamu kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut, tapi percaya. Terima kasih Tuhan. Saya meneguhkan Ibu Siska. Terima kasih Tuhan. Saya meneguhkan Tuhan Meneguhkan jangan takut, jangan khawatir anakku. Aku adalah Allah El Shaddai. Tahu semua keluh kesah. Ya Rabbi ya Janganlah bimbang, karena aku menyertaimu. Amin. Amin. Terima kasih Jika Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami, Tuhan, tidak ada badai yang bisa menghancurkan kami.
Engkau ada bersama kami, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi untuk mengenal isi hati-Mu, bahwa kami masuk lebih dalam lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi anak-Mu Laura Tuhan, apa yang dia sampaikan biarlah menjadi apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Mari teman-teman, kita mau buka Alkitab kita. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini biarlah Engkau mengurapi aku Tuhan, Laura, yang bukan apa-apa ini Tuhan. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulutku adalah yang berasal daripada Engkau Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang duduk manis Tuhan, dan kami boleh melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Saya coba ambil dari Zakeus ini. Kita lihat sebelum perumpamaan Zakeus ini, Tuhan sudah memberikan mukjizatnya. Tuhan sudah menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Setelah mendengar kabar itu, Zakeus semakin penasaran siapa itu Tuhan. Dia sebelumnya tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi setelah dia mendengar kabar itu, dia berusaha untuk mencari Tuhan. Zakeus itu seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Ketika mendengar kabar itu, ketika mendengar kabar tentang Yesus, dia menjadi penasaran. Keadaan Zakeus yang pendek fisiknya itu tidak membuat dia gentar. Dia terus mencari akal untuk bisa menemukan Yesus. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Dengan usahanya yang gigih ini pun akhirnya membuahkan hasil. Kerinduannya sangat besar dan semangatnya yang tidak putus asa mencari Yesus membuahkan hasil. Kita bisa lihat di ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat
ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Zakeus pun bergembira, bersukacita, karena Tuhan melihat dia, welcome dia. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada tokoh lain selain Zakeus. Di sini ada sekerumunan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Ketika mendengar Yesus menerima Zakeus dengan sukacita dan mau menumpang di rumahnya, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menghakimi ketika melihat Zakeus diterima Yesus. Di ayat 7 kita bisa lihat mereka semua berbicara, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka mulai protes, merasa diri mereka yang paling benar. Mereka sok suci dan merasa Zakeus tidak pantas untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus karena dia itu orang berdosa. Mungkin ada banyak dari kita yang masih keliru dalam menyikapi pertumbuhan iman kita. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kita berusaha hidup kudus, menjauhi dosa, kita pelayanan, kita berdoa, kita baca firman. Apakah semua itu baik? Iya, itu baik. Itu tentu saja baik. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan semua itu. Jangan sampai itu juga menjadi celah untuk si jahat kembali dapat merasuki hati kita dengan kesombongan. Kita mulai menghakimi orang lain, kita mulai merasa diri kita lebih baik, mengucilkan mereka yang kita anggap hina, kita merasa nah itu jijik, dan akhirnya kita bukan menjadi garam dan terang dunia, tapi kita terperangkap dalam dosa kesombongan dan menjadi batu sandungan. Pedulikah kita juga bahwa orang-orang seperti Zakeus juga butuh kehadiran kita? Walaupun Zakeus itu punya harta yang banyak, melimpah, tetapi hidup Zakeus itu sebenarnya ada yang kosong. Dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia merasa tidak damai. Makanya ketika Yesus welcome Zakeus dengan hati yang gembira, sukacita, Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak memandang asal-usul Zakeus, tidak memandang dosa-dosa Zakeus, tapi Yesus sangat bersukacita karena Zakeus mau datang kepadanya. Karena Zakeus melihat itu, dia menjadi merasa damai, dia merasa tidak dihakimi seperti orang-orang lainnya. Nah, dengan sikap hidup kita yang salah, kadang kita menghakimi orang, kita menjadi membuang kesempatan kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita pun gagal untuk memenangkan jiwa-jiwa yang seharusnya Tuhan kirimkan untuk boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bisa lihat di ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia berpesan agar kita menjadi gembalanya di dunia ini, mencari domba-domba yang hilang dan mewartakan kabar gembira yang telah dia wariskan kepada kita. Refleksinya adalah, apakah kita mau belajar? Kita mau belajar dari teladan Yesus yang selalu penuh kasih terhadap sesamanya. Yesus tidak memandang asal-usul kita, tidak memandang latar belakang kita, pekerjaan kita, semua dari kita yang punya dosa dia panggil untuk kembali kepadanya. Kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Marilah kita belajar untuk berhenti menghakimi dan mulai belajar mengasihi dengan tulus sesama kita. Karena siapa tahu juga lewat kita Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau orang-orang, jiwa-jiwa di sekitar kita yang masih jauh dari Tuhan untuk bertobat. Jadilah seperti pohon ara. Pohon ara itu dipakai Zakeus untuk menjadi sarana agar Zakeus dapat bertemu dengan Tuhan dan akhirnya memperoleh keselamatan. Saya mau tutup dengan ayat dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kita di Matius 7 ayat 1, supaya kita jangan menghakimi orang lain. Kita semua adalah manusia yang sama di hadapan Tuhan, dan kita semua berharga di hadapan Tuhan.
Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sebentar kita akan berdoa untuk mengakhiri saat teduh ini. Bapa yang baik, terima kasih atas saat teduh ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu. Bapa, kami berdoa agar apa yang selalu kami dengar setiap pagi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh semakin memperbarui hidup kami, memiliki karakter Engkau, Bapa. Sebentar kami akan beraktivitas, kiranya Bapa memberkati perjalanan hidup kami hari ini, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memiliki karakter-Mu. Ajarilah kami untuk melakukan respon yang baik atas setiap apa yang kami hadapi setiap hari. Semoga kami selalu bersyukur dengan apapun yang kami hadapi, tidak bersungut-sungut, tapi selalu melihat hal baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami temui setiap hari. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami selalu memperbarui hidup kami menjadi semakin baik lagi setiap hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Ajarilah kami selalu bersyukur terhadap apapun yang kami dapat dalam kehidupan kami, baik, buruk. Biarlah kami selalu melihat hal positif dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Marilah kita beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik. Selalu hal positif yang kita lihat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Kita foto dulu Bu Lili. teman-teman. Jangan pergi Ya, dulu. ya. Foto dulu. Iya. Ya. Mari. Astrid yang ambil. Jacqueline. Ya, ya. Ya, oke. Oke, sedia ya. Kita ada 2 halaman di sini. Mohon teman-teman buka kameranya ya. Supaya Allah Bapa melihat kita pada awal pagi datang menyembahnya. Sebentar ya. Apa ini, ada sesuatu. Bentar. Maaf ya. Oke. Bentar ya. Ada sesuatu di atas ini. Maaf ya. Apa dibantu Astrid? Astrid bisa bantu dulu. Bisa, sabar. Oke. Oke, 1, 2, 3.
Halaman kedua. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Udah. Makasih. Terima kasih, Jacqueline. Ya. Oke. Ya.